Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan membuat video untuk penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Kinerja, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wirata Taman Siswa. Langsung saja saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muzaffar Hafif Mansur Abdudoka, NIM 2019-008282, dengan kelas 6A8 Manajemen. Dosen pengampu M. Ahyar SL, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Nah, langsung saja untuk topik bahasan hari ini, poin utamanya, apa itu manajemen kinerja? Kedua, tujuan manajemen kinerja. Ketiga, manfaat manajemen kinerja. Keempat, syarat manajemen kinerja. Kelima, prinsip dalam manajemen kinerja. Keenam, siklus dalam manajemen kinerja. Langsung saja, apa itu manajemen kinerja? Secara umum, manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Nah, kehadiran manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya dengan tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Proses manajemen kinerja melakukan pendekatan yang bersifat menyeluruh atau holistik untuk mengelola kinerja menjadi kepentingan organisasi. Karena manajemen kinerja bersangkutan dengan masalah pengelolaan semua sumber daya dalam organisasi yang menjadi masukan, proses pelaksanaan kinerja, hasil kinerja, dan manfaat serta dampak suatu kinerja. Dengan demikian, manajemen kinerja mencakup suatu proses dalam suatu pelaksanaan kinerja tentang bagaimana kinerja itu dijalankan. Di sini tujuan manajemen kinerja. Ada beberapa tujuan manajemen kinerja. Yang pertama adalah tujuan strategik. Untuk tujuan strategik adalah untuk mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Nah, pelaksanaan strategi perlu mendefinisikan berbagai aspek yang harus dicapai seperti perilaku, karakteristik karyawan, dan juga mengembangkan pengukuran terhadap kinerja pegawai. Yang kedua di sini ada tujuan administratif. Nah, untuk tujuan administratif ini menggunakan informasi yang dimiliki oleh manajemen kinerja, terutama pada evaluasi kinerja dengan tujuan untuk kepentingan administrasi, promosi, penggajian, dan juga pemberhentian pegawai. Yang ketiga ada tujuan pengembangan. Nah, untuk tujuan pengembangan ini dapat mengembangkan kapasitas karyawan yang meraih keberhasilan di bidangnya. Pemberian training bagi karyawan yang kinerjanya kurang baik hingga melakukan penempatan yang lebih cocok. Nah, selain ketiga tujuan tersebut, manajemen kinerja juga memiliki berbagai tujuan khusus lainnya. Contohnya seperti yang pertama, mendapat peningkatan kinerja yang sustainable. Yang kedua, meningkatkan komitmen dan motivasi karyawan. Yang ketiga, memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan juga meningkatkan kepuasan kerja dan pencapaian potensi pribadi yang bermanfaat bagi pihak individu dan juga organisasi. Selanjutnya, manfaat manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja seharusnya memberikan dampak positif, bermanfaat, dan tidak hanya untuk karyawan, manajer ataupun perusahaan dan organisasi itu sendiri. Nah, manfaat tersebut didapatkan dengan proses manajerial yang baik, serta kinerja karyawan yang berperan penting dalam peningkatan produk ataupun jasa yang sebelumnya telah ditargetkan. Nah, manfaat manajerial kinerja secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang satu, organisasi atau perusahaan. Yang kedua, manfaat bagi manajer atau atasan. Yang ketiga, manfaat untuk karyawan. Langsung saja yang pertama, manfaat bagi organisasi. Bagi organisasi ataupun perusahaan, manajerial ketika karyawan bermanfaat sebagai referensi untuk menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan yang telah ditargetkan untuk tim maupun individu, guna untuk meningkatkan kinerja karyawan yang pada umumnya ada di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua di sini
ada manfaat bagi manajer atau atasan. Nah, manfaat untuk manajer atau atasan ini sebagai pihak yang evaluator atau pengawas, manfaat yang diterima oleh manajer terkait dengan manajerial kerja karyawannya adalah pengklarifikasian kinerja serta eksitasi perilaku dari karyawannya. Dengan demikian, ia mampu memberikan penilaian yang efektif kepada karyawannya ke depannya. Yang terakhir di sini, manfaat bagi karyawannya. Nah, bagi karyawan sendiri, terdapat manfaat yang bisa diambil dari manajerial karyawan. Misalnya saja, untuk mendapatkan informasi mengenai peran serta tujuan yang harus dicapai. Contohnya, mendukung dan mendongkrak kinerja karyawan lain serta lingkungan tempat bekerja. Nah, karyawan juga dapat memanfaatkan peluang kerja untuk memanfaatkan waktu yang lebih berkualitas. Juga mengembangkan kinerja dan skill-nya, serta membantunya untuk fokus mencapai tujuan perusahaan. Syarat manajemen kinerja. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh manajerial kinerja, baik berupa alat maupun ketentuan pelaksanaan. Di antaranya adalah yang pertama, penerapan konsep manajerial yang didasarkan pada kompetensi SDM-nya, yakni orang yang tepat di posisi yang tepat untuk hasil maksimal. Nah, yang kedua, siklus manajemen kinerja haruslah standar dan ditaati oleh semua elemen, yakni perencanaan kinerja, pelaksanaan, kemudian pengawasan dalam pelaksanaan, lalu evaluasi. Yang ketiga ada perusahaan memiliki strategi pencapaian tujuan yang jelas. Lalu, terdapat konteks kinerja antara bawahan dan juga atasan. Di dalamnya berisi ukuran serta ketentuan yang harus ditaati. Prinsip dasar manajemen kinerja. Prinsip dasar ini umumnya berlaku di seluruh organisasi ataupun perusahaan, sehingga tidak ada perbedaan antara bidang perusahaan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, tiap elemen perusahaan memiliki rasa tanggung jawab akan tugasnya dengan baik. Yang kedua, terdapat perumusan tujuan serta cara mendapatkannya dengan jelas. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik secara dua arah antara bawahan dan juga atasan. Yang keempat, menghargai kejujuran, memberikan pelayanan yang baik, serta adanya feedback dalam setiap evaluasi. Nah, yang terakhir di sini ada siklus manajemen kinerja. Setidaknya terdapat 4 siklus dalam manajemen kinerja yang perlu diikuti secara berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah penjelasan terkait 4 siklus manajemen kinerja tersebut. Yang pertama di sini ada planning atau perencanaan. Pada tahap ini, pihak manajemen dan juga direktur perusahaan akan melakukan diskusi terkait dengan tujuan dan hal-hal yang ingin diraih oleh perusahaan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara keseluruhan. Hal ini menjadi tahapan yang sangat penting dilakukan karena setiap karyawan memiliki panduan dalam merancang tujuan secara mendetail. Yang kedua di sini ada monitoring. Nah, umumnya monitoring akan dilakukan setahun sekali. Pada siklus ini, manajer diwajibkan untuk melakukan berbagai macam cara agar memastikan jika tujuan yang sudah direncanakan dapat diraih oleh perusahaan. Nah, apabila ditemukan masalah pada karyawan, maka manajer harus bisa membantu karyawan tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Pada tahapan ini, bisa jadi akan muncul tujuan baru yang ditetapkan sehingga kerap kali terjadi perusahaan di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga di sini ada reviewing. Siklus yang ketiga ini adalah reviewing atau pengkajian 2 arah. Nah, biasanya pada tahap ini dilakukan pada akhir tahun, di mana pihak manajemen dan juga karyawan akan melakukan diskusi apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan sejak awal bisa tercapai dengan baik ataupun tidak. Nah, reviewing ini menjadi tahapan yang penting karena nantinya pihak manajer dapat melakukan kolaborasi dengan karyawan. Yang terakhir di sini ada penghargaan atau reward. Nah, penghargaan ini tidak boleh diabaikan oleh perusahaan karena penghargaan merupakan siklus yang penting untuk meningkatkan semangat para karyawan. Nah,
Apabila relawan tidak mendapat cukup penghargaan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja mereka sehingga besar kemungkinannya mereka akan mencari pekerjaan lain ataupun mereka mengajukan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Yang terakhir di sini, slide terakhir, mungkin ada sedikit error di laptop saya. Di sini ada slide terima kasih kepada Pak Ahyar, selaku dosen yang telah mengampu kami selama 1 semester. Baik, mungkin sekian saja presentasi yang bisa saya lakukan. Untuk segala macam kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam dan bahagia.